Seorang pasien laki-laki usia 45 tahun datang dengan wajah kecewa. "Dok, saya sudah jaga makan, tapi gula darah tetap tinggi. Harus nambah obat lagi?" Ya, belum tentu Anda kurang obat. Bisa jadi Anda hanya kurang gerak. Misalkan, gula darah 180 tadinya sebelum olahraga, sebelum ngapa-ngapain. Nah, diminta untuk olahraga 15 menit per hari. Olahraganya ringan aja, jalan kaki, goyang-goyang kaki, dan seterusnya. Hasilnya, dalam 2 minggu, gula darahnya rata-ratanya jadi 120 setelah makan. Turun sangat signifikan. Jadi, olahraga bukan sekedar untuk bakar kalori, tapi terapi alami untuk menstabilkan gula darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mantri. Di video ini kita akan belajar gimana caranya menjaga gula darah tetap stabil dengan olahraga. Jadi Anda yang belum diabetes, masih prediabetes, itu bisa mencoba untuk mencegah diabetes. Dan kalau Anda sudah diabetes, lakukan ini untuk menjaga supaya gula darah Anda tetap stabil. Pengen tahu gimana caranya? Simak sampai tuntas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Nah, fakta yang mengejutkan ternyata orang yang belum diabetes atau prediabetes itu bisa menurunkan resiko untuk terkena diabetes sampai 58%. Caranya gimana? Dengan olahraga 30 menit per hari. Ya, tidak harus yang berat, jalan kaki itu juga termasuk dalam olahraga. Bahkan, kalau Anda sudah terlanjur diabetes tipe 2 misalkan, itu bisa membantu mengurangi lonjakan gula sampai 40%. Hanya dengan 15 menit jalan setelah makan. Luar biasa penelitiannya ya? Iya, luar biasa sekali. Karena apa? Karena obat bisa menurunkan gula darah. Tapi sebenarnya olahraga juga. Tapi bedanya olahraga ketika kita lakukan, itu bisa membantu kita di kemudian hari. Tidak hanya saat kita olahraga aja. Jadi setelah kita tidak olahraga pun, otot yang sudah dilatih itu akan membantu menurunkan gula darah, walaupun kita sedang tidak olahraga. Jadi obat bisa menurunkan gula darah saat kita minum. Tapi olahraga atau membantu membangun otot itu bisa membantu menjaga gula darah walaupun kita sudah tidak olahraga. Terus jalan terus. Nah, berdasarkan riset dari Harvard Medical School, olahraga teratur lebih efektif daripada metformin pada beberapa kasus. Tapi kalau Anda masih belum mencapai apa yang diharapkan, metabolismenya masih belum bagus, metformin tetap menjadi pilihan yang baik dan perlu dipertimbangkan. Nah, tapi kalau Anda pengen stop metformin, pengen stop obat diabetes apapun, mulailah salah satunya dengan mengubah gaya hidup dari olahraga. Nah, kenapa olahraga kok gula darah jadi stabil? Karena ketika tubuh kita bergerak, itu otot membutuhkan energi. Kita gerak, tuh ototnya pasti bergerak. Otot yang bergerak butuh energi. Ngambil dari mana? Dari gula. Gula yang ada di mana? Yang ada di darah. Perlu insulin? Tidak perlu. Jadi walaupun itu ada diabetes tipe 2, gula darah kenapa bisa turun? Karena otot itu tidak perlu insulin untuk bisa memasukkan gula ke dalam otot, gitu ya. Nah, akhirnya gula yang ada di dalam darah akan turun secara alami dan aman tanpa obat, tanpa insulin, dan lain-lain. Nah, saat kita bergerak, otot itu menyerap gula secara alami. Jadi, otot itu punya pintu untuk memasukkan gula ya. Pintunya saat kita olahraga itu terbuka lebar. Jadi gulanya bisa masuk disedot gitu. Nah, kenapa? Karena otot tadi butuh energi. Akhirnya, gula darah yang turun karena gula masuk ke dalam otot menyebabkan sensitivitas insulin naik. Kenapa? Karena gula darah yang tinggi menyebabkan insulinnya naik. Begitu gula darahnya turun, insulinnya turun. Insulin turun, akhirnya semua sel-sel tubuh bisa meningkatkan sensitivitasnya lagi terhadap insulin. Jadi insulinnya istirahat lah ya. Tubuhnya bisa lebih efisien menggunakan insulin, walaupun nanti di kemudian hari ya. Nah, selain itu juga, karena gulanya turun, cadangan lemak yang ada di perut, yang ada di liver, itu akan dikeluarin. Karena gulanya turun, tubuh butuh energi lebih banyak lagi. Dari mana? Dari cadangan depositnya, semua dikeluarin. Jadi lingkar perutnya bisa turun, kemudian livernya, perlemakan hatinya juga bisa turun. Jadi setiap langkah kaki, itu adalah obat gratis untuk diabetes. Ya, seru ya? Nah, apa sih olahraga yang bagus ya supaya gula darah stabil? Nah, sebenarnya yang disarankan itu adalah olahraga yang bukan yang berat, justru yang ringan. Misalkan jalan kaki ya. Jalan kaki apa yang cepat? Ya, misalkan tidak terlalu sampai terengah-engah tapi masih bisa bernafas dengan baik, masih bisa ngobrol. Nah, itu sebenarnya udah cukup. Nah, tapi disarankannya itu
20-30 menit setelah makan, supaya menekan lonjakan gula setelah makan atau gula darah postprandia. Nah, kalau Anda pengen menjaga supaya gula darahnya tetap stabil, walaupun tidak olahraga, itu dengan meningkatkan massa otot. Jadi massa otot yang naik, ya, misalkan dengan push up, squat, angkat beban, itu menyebabkan massa otot yang naik, itu tadi menyebabkan lebih banyak pintu yang terbuka, gula darahnya masuk ke dalam otot. Akhirnya gula darahnya bisa turun. Nah, bisa juga Anda dengan membantu dengan namanya latihan interval, ya. Misalkan 1 menit jalan cepat, 1 menit lambat, 1 menit jalan cepat, 1 menit lambat, ya misalkan sampai 10 kali, itu bisa meningkatkan sensitivitas insulin sampai 25-30%. Ya lumayan, berarti bisa menjaga gula darah Anda stabil, bahkan tanpa olahraga. Jadi interval itu kadang-kadang ada yang high intensity atau intensitas sangat tinggi, ada yang low intensity. Nah, dua-duanya efektif menurunkan gula darah atau meningkatkan sensitivitas insulin. Dan ternyata dengan olahraga tadi, ya kita bisa menurunkan gula darah. Tapi ada satu olahraga yang kayaknya nggak ada efeknya, misalkan yoga, kemudian tai chi, kemudian olahraga pernafasan. Ternyata sangat-sangat bisa membantu menurunkan gula darah juga. Caranya lebih berbeda. Caranya dengan menurunkan hormon stres atau kortisol. Jadi sistem saraf yang tenang, tidurnya baik, metabolismenya baik, ya itu sensitivitas insulinnya akan naik lagi. Jadi sensitif insulin yang naik menurunkan gula darah. Jadi jangan disangka yoga yang kayaknya ototnya tidak terpakai atau ototnya tidak sampai sakit atau nafasnya tidak terengah-engah, itu juga bisa menurunkan gula darah, ya yoga, tai chi dan lain-lain. Nah, kapan yang terbaik untuk berolahraga waktunya? Justru setelah makan, bukan sebelum makan. Kenapa? Karena dan banyak penelitian, 10-20 menit jalan santai aja setelah makan, itu bisa menurunkan gula darah sangat signifikan. Biasanya kalau habis makan gula darah naik tinggi gitu ya. Nah, dengan kita jalan kaki 10-20 menit itu gula darah tidak akan melonjak. Tapi yang penting adalah konsistensi. Jadi banyak orang tuh olahraganya bikin aja deh ya, atau akhir pekan bisa 10 kilo gitu lari. Tetapi hari-hari biasa tidak pernah bergerak, duduk terus. Padahal dari penelitiannya 3 sesi pendek lebih bagus daripada 1 sesi panjang. Misalkan Anda Senin, Rabu, Jumat, Sabtu misalkan itu Anda olahraga, sisanya mungkin enggak. Itu lebih bagus daripada hanya Sabtu Minggu tapi panjang gitu. Nah, ternyata diteliti juga, misalkan pagi 10 menit, siang 10 menit, sore 10 menit lebih bagus daripada Anda cuman 30 menit seharian gitu ya. Nah, jadi yang lebih penting itu bukan durasinya, tapi timingnya. Terutama kalau dilakukan setelah makan, itu akan terlihat gula darah akan jauh lebih stabil dibandingkan Anda tidak olahraga atau tidak bergerak gitu. Kalau nggak percaya bandingkan aja ya, bandingkan kalau saya tidak bergerak setelah makan dengan ketika saya bergerak setelah makan. Nah, tapi banyak orang yang mendengar informasi ini langsung semangat gitu ya. Akhirnya menjadi kesalahan. Kesalahannya berbahaya gitu. Kenapa berbahaya? Karena ya diabetes banyak resikonya juga kalau olahraga tanpa pengetahuan yang cukup. Misalkan nih kita olahraga keras tanpa pemanasan, langsung lari, langsung sprint, tanpa stretching dulu, tanpa pemanasan dulu. Kenapa? Karena tubuh butuh penyesuaian bertahap, termasuk gula darah, tekanan darah, dan lain-lain. Ketika kita langsung cepat, langsung keras, tanpa pemanasan yang cukup, itu akan menyebabkan tubuh kita nggak bisa adaptasi. Dan gaya bahasa non-formal, santai, pelan, dan jelas. Dan banyak juga orang yang cuman punya waktu akhir pekan nih, namanya weekend warrior syndrome. Akhirnya hari Sabtu Minggu forsir sampai 4 jam, 5 jam, 6 jam bahkan. Nah, ternyata itu malah risiko cedera makin tinggi dan tidak efektif menurunkan gula darah. Jadi gula darah turun saat olahraga aja, atau bahkan kalau Anda lebih dari 1 jam olahraga yang berat, itu malah gula darah malah naik. Dan malah kadang-kadang kalaupun nggak naik, craving makan-makan yang manis atau karbohidrat gitu. Jadi lebih bagus malah yang pendek-pendek tapi dibagi dalam beberapa hari atau beberapa waktu. Dan banyak orang juga misalkan pakai insulin atau pakai obat gula yang dosisnya tinggi, atau pakai obat gula yang golongannya yang bisa menurunkan gula darah sangat cepat atau hipoglikemi, itu lupa makan. Jadi sebenarnya ketika Anda pakai obat gula atau insulin itu diperhitungkan juga Anda olahraga atau enggak harusnya. Tapi kalau Anda sebenarnya tadinya nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba sekarang olahraga,
perhitungan dosis Anda itu biasanya menggunakan perhitungan dosis ketika Anda tidak olahraga. Akhirnya ketika Anda tadinya nggak olahraga jadi olahraga, terus Anda pakai obat atau pakai insulin, gula darah turun terlalu banyak. Namanya hipoglikemi, misalkan pingsan, keliengan, berdebar-debar, keringat dingin, dan seterusnya. Dan berikutnya juga yang paling sering salah itu adalah tidak monitor gula darah. Jadi penting sekali untuk cek sebelum dan sesudah olahraga. Kalau terlalu tinggi tidak perlu olahraga dulu, minum obat dulu, istirahat dulu. Tapi kalau terlalu rendah juga sebaiknya jangan olahraga yang berat. Kenapa? Karena tadi ada risiko hipoglikemi. Jadi sebenarnya Anda tuh nggak perlu berharap jadi atlet gitu ya, olahraga keras gitu, nggak perlu. Yang ringan-ringan aja tapi konsisten, kecuali memang Anda pengen jadi atlet. Tapi kalau tujuannya hanya untuk memperbaiki metabolisme, tujuannya untuk menjaga gula darah, tidak perlu terlalu berat. Gimana jalannya? Salah satunya adalah jalan 10 menit setiap selesai makan. Simple. Simple banget, tapi banyak orang tidak bisa konsisten melakukan. Atau naik tangga ya, naik 2 lantai atau 3 lantai setiap hari itu sudah sangat cukup ya, tidak perlu naik misalkan 10 lantai, itu nggak perlu juga ya, 2 lantai tapi konsisten tiap hari, itu lama-lama otot kakinya juga membesar gitu. Atau Anda lakukan sesuai dengan kebiasaan, misalkan sebelum tidur atau bangun tidur. Atau banyak pasien juga mengikuti saya tiap habis sholat, silahkan aja supaya nggak lupa. Misalkan bangun tidur 10 kali push up, atau setiap habis sholat 5 kali push up, dan dihitung-hitung total misalkan dapat 25 kali misalkan. Nah itu juga efektif, yang penting konsisten, tidak perlu terlalu berat. Atau Anda pasang reminder di handphone, setiap 1 jam duduk Anda harus berdiri bergerak. Itu juga membantu gula darah tetap stabil, dan jangan lupa untuk melacak progres, pencatat gula darah harian, kemudian dievaluasi mingguan. Mulai dari yang simpel aja, nggak perlu langsung olahraga berat. Yang penting konsisten daripada wah digeber keras tapi nggak teratur. Malah nanti banyak komplikasinya dan lain-lain. Sebenarnya tubuh kita itu diciptakan untuk bergerak, bukan untuk duduk-duduk, bukan untuk leh-leh gitu ya. Ya, tapi di zaman modern kita lebih sering duduk daripada berjalan, daripada bergerak, daripada berdiri. Tubuh kita akhirnya lupa gimana caranya bergerak. Lupa cara mengatur gula darah dengan gula gerak gitu. Jadi tubuh kita ini pintar sebenarnya. Ketika kita makan, gula darahnya dipakai oleh otot. Nah, tapi karena ototnya jarang dipakai, nggak pernah jalan, nggak pernah berdiri, akhirnya tumbuhnya lupa atau ototnya lupa cara pakai gula. Harus dilatih ulang ya. Zaman dulu misalkan katanya manusia itu berjalan 10 sampai 15 km per jam. Di zaman yang sekarang itu rata-rata hanya 2 sampai 3 km per hari, dan kalau masyarakat kota ya misalkan di Jakarta ya atau Surabaya atau kota-kota besar lainnya, itu lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena kemana-mana sekarang naik sepeda, atau naik motor, atau naik sepeda listrik gitu ya. Karena mau ke minimarket, naik motor, mau kemana, kejemput anak, naik motor. Jadi lebih sedikit lagi daripada yang 2-3 km ini. Akhirnya tubuh kita kehilangan kemampuan untuk mengatur gula darah. Akhirnya banyak komplikasi. Tapi kabar baiknya kita bisa perbaiki kok. Mulai kapan? Mulai sekarang. Gimana caranya? Tadi dengan 10 menit aja gerak setelah makan. Itu dampaknya sangat besar. Nah, banyak orang juga merasa olahraga tuh kayak siksaan gitu ya. Nah, padahal olahraga itu bukan hukuman, tapi cara kita berterima kasih kepada yang memberi tumbuh ya. Karena kita masih dikasih hidup, misalkan Anda jalan, Anda sambil berterima kasih. Oh, alhamdulillah saya masih dikasih bisa berdiri, bisa berjalan, dipakai. Jadi mumpung masih bisa berdiri, masih bisa jalan, dipakai. Oh, alhamdulillah saya masih bisa lari, misalkan masih bisa sit up, push up, dan lain-lain. Nanti ada waktunya kita tidak bisa lagi berdiri berjalan. Nah, itu baru kita menyesal, biasanya begitu. Jadi, mulai perjalanan hari ini, mulai dari yang kecil tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. 10 menit gerak setelah makan. Itu langkah pertama menuju gula darah yang stabil, dan Anda bisa lakukan di mana aja, kapan aja, tanpa biaya yang besar. Nah, tapi yang paling penting dicatat ya, perubahan Bell of It adalah, lihat deh, 7 hari, ada nggak perbedaan yang signifikan waktu dulu nggak pernah bergerak, sekarang mulai gerak? Sebenarnya tubuh Anda tuh siap sembuh. Tubuh kita siap untuk sembuh. Nah, tapi pertanyaannya gimana caranya tubuh kita mulai mengingat lagi caranya sembuh? Tubuh kita tuh bisa sembuh sendiri tapi lupa caranya. Salah satunya adalah dengan bergerak. Jadi setiap gerakan adalah investasi kita untuk sehat. Setiap langkah ada langkah menuju ke hidup yang lebih baik. Tubuh Anda menunggu untuk bergerak. Jadi mulai sekarang jangan ditunda lagi ya. Kalau bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga menjadi amal ibadah untuk Anda semua dan untuk saya juga. Terima kasih sudah menyimak.
Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Mantri sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami, sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.